Salam jumpa teman-teman sekalian, kembali bersama dengan saya Adi Patriabara. Hari ini kita masuk dalam episode keempat Mirror. Saya berterima kasih sekali lagi buat teman-teman yang telah memberi dukungan, masukan kepada saya. Ada yang memberi masukan soal baju, soal rambut yang beruban, soal latar belakang, juga soal konten. Semua itu memberi semangat buat saya. Terima kasih. Teman-teman, sebagaimana kita tahu, belum lama ini ada berita viral orang yang memberikan bantuan sembako dalam kardus yang ternyata isinya sampah. Lalu orang kemudian mengatakan itu prank sampah. Kegiatan semacam ini dikenal memang dengan istilah ngeprank. Dari kata prank kita paham artinya adalah gurauan, olok-olokan, atau dalam bahasa sekarang lucu-lucuan. Secara teori, prank masuk dalam apa yang disebut dengan practical jokes, gurauan yang dipraktekkan atau lelucon dalam bentuk tindakan. Jadi prank adalah bagian dari humor. Biasanya orang kemudian mengaitkan tradisi prank dengan mob, April Mop. Pada tradisi yang jatuh tanggal 1 April itu, orang kemudian membuat trik, jebakan, ngerjain orang lain supaya lucu-lucuan itu terjadi. Di era sekarang, lucu-lucuan itu kemudian direkam, disebarluaskan melalui media sosial seperti YouTube. Melalui YouTube kita mengenal Just for Laugh, Roman Edward. Di Indonesia ada Brandon Ken, Baim Wong, dan mungkin ada lagi yang lain. Secara prinsip, menurut saya tujuan prank itu sama dengan komedi, sama dengan lawak, stand up komedi, yaitu pertama-tama menciptakan tawa. Tawa adalah bagian dari kegembiraan. Bisa aja kemudian di dalamnya diisi dengan kritik sosial atau kegundahan perasaan kita. Kritik dalam bungkus tawa itu memang kadang lebih mengena tanpa terlalu menyakiti. Dalam tradisi Jawa kita mengenal Semar dan Punakawan. Kelucuan dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan pakem, juga bahasa ngoko yang mereka gunakan, merupakan kritik terhadap perilaku bak priayi. Orang pengen jadi priayi yang kemudian digambarkan seperti pejabat kaum borju yang hanya menekankan pada penampilan. Romo Magnis Fransuseno pernah menulis sebuah buku tentang wayang dan panggilan manusia. Romo Magnis mengatakan begini, Semar dalam wayang Jawa menunjukkan suatu pengertian yang mendalam tentang apa yang sebenarnya bernilai dalam hidup manusia. Bukan rupa yang kelihatan, bukan pembawaan lahiriah yang sopan santun, bukan penugasan tata krama, kehalusan yang menentukan derajat kemanusiaan seseorang, melainkan sikap batinnya. Secara sederhana, sikap batin itu merujuk pada hati nurani. Kalau kita memakai kasus prank yang heboh tadi, kita boleh bertanya dalam hati orang itu yang membuat prank itu, apa yang menguasai hatinya. Pernahkah kita membayangkan kalau ada orang yang membuka paket sembako, tetapi begitu dia sobek bungkusnya ternyata sampah? Dapatkah kita merasakan perasaan orang itu? Itu sebabnya saya setuju dengan judul buku Humor Itu Serius. Humor itu tidak mudah. Mikir, kata Cak Lontong. Ditulis, kata para mentor ajang kompetisi stand up komedi. Sebab apa? Sebab membuat humor itu memang tidak mudah. Menurut saya ada satu kata kunci penting pada setiap humor, yaitu penekanan pada bersama-sama. Bersama-sama itu bicara soal semua. Jadi ketika kita membuat joke, prank, lelucon atau apapun, harapannya semua gembira, semua senang, semua bahagia. Ketika hanya saya yang tertawa, maka sebenarnya lelucon itu menciderai perasaan orang lain. Saya sedang menghina orang lain atau merendahkan orang lain. Bullying secara verbal adalah contohnya. Mungkin saya dan kelompok saya tertawa terbahak-bahak, menganggap lucu tetapi tidak dengan korban. Itu bukan humor. Atau saya menciptakan humor dan membuat orang bisa tertawa terbahak-bahak, tetapi sesungguhnya saya tidak bergembira. Saya memakai topeng, saya munafik.
Inilah yang kemudian kita bisa lihat terjadi pada para pembuat humor profesional. Pasti kita pernah mendengar para pekerja humor profesional jatuh pada depresi, narkoba, dan lain sebagainya. Orang bingung, kelihatannya mereka bergembira, kelihatannya mereka bahagia, tetapi mengapa tidak? Yang hilang menurut hemat saya adalah unsur bersama-sama. Orang yang nonton bergembira, orang yang menciptakan tawa itu seharusnya juga bergembira. Nah, teman-teman, pentingkah kita bicara humor saat ini? Menurut saya sangat penting. Bukankah setiap kita membutuhkan kegembiraan di tengah kemuraman hidup? Salah satu anjuran untuk melawan virus corona adalah kegembiraan. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto mengatakan dengan hati yang gembira dan tidak stres maka imunitas akan terjaga. Jadi hati yang gembira adalah obat. Bukankah membuat humor itu tidak mudah seperti yang saya katakan tadi? Membuat humor, lelucon, prank itu perlu mikir. Benar. Akan tetapi jangan pernah lupa Tuhan telah memberikan kemampuan yang luar biasa untuk membawa kegembiraan pada kita semua. Tanpa harus menciptakan humor yang sulit itu. Seperti apa? Tersenyum. Senyum itu mudah dan gratis. Sudah banyak penelitian tentang senyum. Senyum menekan hormon pemicu stres, senyum dapat menstimulasi otak yang membuat pikiran kita lebih jernih dan positif, senyum dapat membuat kita mengalami penurunan tekanan darah, senyum yang pasti bisa membuat kita lebih tampak sehat dan tampan cantik. Yuk kita bercermin. Seberapa sering hari ini kita tersenyum? Salam Mirror.